Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah presentasi tentang planning risk ya. Kenapa kami membahas hal tersebut? Karena bagi kami tidak banyak sebuah project itu memikirkan merencanakan resiko, artinya memitigasi resiko yang akan terjadi seperti apa. Menurut saya resiko itu tidak mungkin dihindari, akan tapi bagaimana kita mengkontrol resiko tersebut. Oke. Selanjutnya tentang pengantar perencanaan manajemen risiko. Ya, seperti yang ada di slide ini membahas bagaimana mendekati dan merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan manajemen risiko proyek. Nah, bisa dibaca juga ada rencana manajemen risiko yang sangat penting untuk manajemen risiko secara keseluruhan. Satu, yaitu rencana manajemen risiko merupakan masukan untuk setiap proses terkait risiko lainnya di grup proses perencanaan. Nah, yang kedua adalah rencana manajemen risiko yang terdefinisi baik dan komprehensif meningkatkan peluang keberhasilan proses manajemen risiko. Masukan identifikasi resiko. Sebelum membahas soal ini, biasanya resiko itu kalau misalkan sebuah proyek baru yang belum pernah sama sekali dilakukan, memang akan lebih seperti menerka-nerka atau beberapa preferensi dari proyek-proyek lain yang saling berketerkaitan. Akan tetapi kalau misalkan resikonya atau proyeknya sudah pernah dijalankan dan setelah proyek selesai itu ada evaluasi, pasti ada evaluasi tentang resiko, tentang hal-hal baru, tentang sebuah kejadian-kejadian yang memang akan menjadi evaluasi di proyek selanjutnya. Nah, ini resikonya mungkin akan lebih mudah teridentifikasi. Nah, ini ada salah satu masukan dari identifikasi resiko, yaitu pertama dari faktor lingkungan perusahaan berkaitan dengan aspek perusahaan di luar proyek. Yang kedua adalah satu sumber mungkin informasi historis perusahaan yang barusan saya jelaskan tentang proyek-proyek yang sama atau proyek yang sama yang terulang atau proyek-proyek yang sering keterkaitan. Bisa kita identifikasi secara dini resiko apa yang akan terjadi dan bagaimana kita memitigasinya. Yang ketiga adalah penelitian industri atau akademis adalah sumber luar biasa lainnya. Nah, ini adalah aspek yang terakhir yang mungkin akan lebih tepat jika kita menggunakan aspek ini pada sebuah proyek baru yang memang sudah diteliti, yang sudah pernah dilakukan secara mikro di kalangan penelitian industri atau akademis. So, bedanya sih apa sih kalau di industri, penelitian industri atau akademis, atau sebuah project yang memang akan dijalankan secara real. So, bedanya yang paling signifikan adalah kalau di penelitian industri atau akademis biasanya akan melakukan secara mikro, bukan sebuah project besar yang memang nanti lebih sulit untuk mengidentifikasinya. So, tapi ada bayangan sedikit dari penelitian industri dan akademis. So, mungkin akan menjadi sebuah acuan yang nanti akan dihitung jika dilakukan dalam skala besar. So, nextnya adalah masukan untuk perencanaan manajemen risiko. So, dari faktor lingkungan perusahaan, yaitu faktor lingkungan yang paling kritis adalah tingkat toleransi resiko organisasi dan pemangku kepentingan. Bisa dibaca ada 3 poin di sini. Toleransi resiko mengungkapkan keputusan trade-off yang melekat antara manfaat dan biaya. Pemangku kepentingan akan mengambil resiko jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada yang bisa hilang. Sebaliknya, pemangku kepentingan akan menghindari pengambilan resiko karena biaya atau dampaknya terlalu besar dalam jumlah manfaat yang diperoleh. So, the problem adalah bagaimana ketika menjalankan project, ketika kita menghitung resiko dan apa yang akan didapatkan seperti yang dijelaskan di poin 2 dan poin 3.
Hal ini berkaitan dengan titik equilibrium ya. Maksud saya tuh di titik tengah mana sih yang resikonya mungkin bisa kita minimalisir, bisa kita kendalikan, dan bisa menghasilkan pemasukan yang memang signifikan atau bisa terbayarkan dari resiko yang kita dapatkan. Next, masukan untuk perencanaan manajemen resiko. Yang pertama ada aset proses organisasi, yang kedua adalah pernyataan ruang lingkup proyek. Aset proses organisasi adalah mungkin sebuah kebijakan dan pedoman yang menentukan toleransi resikonya. Jadi barrier resikonya nih, batasnya di sini nih, baru kita bisa membatasi resikonya yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah pernyataan ruang lingkup proyek. Yang pertama asumsi, poin pertama ada tentang asumsi proyek, kendala dan resiko yang ditetapkan awal dalam pernyataan ruang lingkup. Nah, yang keduanya ada pernyataan ruang lingkup berupa pernyataan lingkup proyek berisi beberapa sumber informasi untuk perencanaan manajemen risiko, yaitu tentang hasil proyek, kendala proyek, asumsi proyek, organisasi proyek, risiko yang ditentukan di awal, dan jadwal pencapaian. Masukan identifikasi risiko selanjutnya adalah rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko mendokumentasikan prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek. Kategori risiko maksudnya di risikonya sangat ringan, sedang atau berat. Hal-hal tersebut mungkin sering luput di kalangan manajer proyek. Yang terakhir adalah anggaran dan jadwal kegiatan manajemen risiko. Nah, sebenarnya di poin ini juga agak rancu ya, di anggaran dan jadwal kegiatan manajemen risiko. Yang kami dapatkan tentang anggaran dan jadwal manajemen risiko. Jadi ketika si project ini sudah dibuat sebuah garis merahnya, dibuat sebuah jadwalnya atau WBS-nya. Nah, nanti di situ ketahuan di mana nih resiko-resikonya yang akan terjadi. Nah, hal ini yang memang harus sangat teliti dan harus bisa kita mitigasi dari awal. Jadi sebelum resiko tersebut terjadi, di hari-hari sebelumnya bisa kita mitigasi hal yang akan terjadi atau resiko yang akan terjadi. Yang kedua adalah rencana manajemen proyek. Dan di dalam rencana manajemen proyek ini berisi jadwal, anggaran, dan rencana kualitas yang mungkin terjadi menjadi sumber resiko. Lalu ada rencana manajemen risiko menjadi bagian integral dari rencana manajemen proyek. Perencanaan manajemen risiko, alat dan keluaran. Alat perencanaan manajemen risiko adalah rapat perencanaan peserta proyek harus mencakup manajer proyek atau keseluruhan. Rapat akan melibatkan analisis risiko proyek, toleransi risiko organisasi, dan selanjutnya keluaran perencanaan manajemen risiko. Sebuah rencana manajemen risiko merupakan satu-satunya keluaran dari proses perencanaan manajemen risiko. Nah, konten-konten rencana manajemen risiko adalah metodologi, peran dan tanggung jawab, penganggaran, waktu, dan kategori risiko yang sebelumnya sudah kami bahas. Next, konten rencana manajemen risiko. Yang selanjutnya adalah probabilitas atau kemungkinan akan terjadinya risiko dan dampak risikonya akan seperti apa. Matriks probabilitasnya seperti apa, dan kemudian dampaknya, revisi toleransi pemangku kepentingan. Ini juga sangat bisa terjadi jika memang pemangku kepentingan atau stakeholder melihat oke lah kalau misalkan kita kasih toleransi sedikit lebih besar mendapatkan risiko, tapi kita bisa mendapatkan impact yang lebih besar juga. Terakhir ada format pelaporan dan pelacakan risikonya. Nah, kategori risiko yang sebelumnya saya bahas adalah yang ini terjadi selama perencanaan manajemen risiko. Ada kategori risiko secara sistematis, mengklasifikasikan risiko, dan memberikan konteks untuk memahami risiko tersebut. Digunakan dalam proses penerus identifikasi risiko. Daftar titik awal kategori risiko itu risiko teknis, kualitas, kinerja, lalu kemudian ada risiko manajemen proyek, risiko organisasi, dan risiko eksternal. Biasanya yang agak riskan itu memang di risiko organisasi dan risiko eksternal ya. Kadang kalau dalam tim sendiri terkadang terjadi ada chaos atau seperti apa, dan itu merupakan sebuah risiko juga.
dan risiko eksternal yaitu perubahan-perubahan lingkungan, perubahan-perubahan alam atau perubahan kondisi bisnis atau kondisi teknologi juga sangat berpengaruh pada risiko. Nah, ini yang kategori-kategori risiko yang sudah saya jelaskan. Contoh-contohnya seperti risiko teknis, ada teknologi dan lain-lain, ada risiko manajemen proyek, jadwal, perencanaan sumber, perencanaan proyek yang buruk, disiplin, dan lain-lain. Juga ada risiko organisasi dan risiko eksternal yang barusan saya juga jelaskan. Konflik yang barusan tadi saya jelaskan, konflik, lingkup, waktu, tujuan, kurangnya pendanaan juga ini sering terjadi, apalagi dalam kondisi COVID terjadi restrukturisasi di mana proyek-proyek yang sudah berjalan malah akan tertunda. Nah, ini juga ada risiko eksternal, undang-undang atau peraturan baru, masalah tenaga kerja, cuaca, perubahan kepemilikan. Nah, ini sangat berpengaruh ketika perubahan kepemilikan. Nah, yang sering terjadi adalah ketika proyek berjalan, pemangku kepentingan atau salah satunya adalah kepemilikan perusahaan kadang sering berganti dan menghambat sekali proyek yang sudah direncanakan. Dan ini banyak banget baik di instansi swasta ataupun instansi pemerintah. Perubahan kebijakan luar negeri untuk proyek yang dilakukan semua atau sebagian di negara lain, risiko bencana, force major seperti huru hara, bencana alam, hal-hal ini juga sangat berpengaruh pada proyek. Kalau kita ingat tahun 1995 ketika proyek Pak Habibie yang sudah dijalankan belasan tahun saat itu harus gagal dan N250 proyek tidak bisa terbang. Di akhir proyek ingin berakhir karena ada krisis moneter yang dimana saat itu presiden kita Bapak Baharudin Yusuf Habibie lebih mementingkan kesehatan ekonomi daripada proyek yang selama ini yang dia cintai dan sudah belasan tahun dia jalankan di industri dirgantara. Nah, ini ada struktur perencanaan risiko ya. Bisa dilihat di tabel ini ada juga kategori risiko, terus sudah menyiapkan dekomposisi hierarkis kategori risiko analog dengan WBS. Jadi struktur perencanaan risiko ini juga akan sangat berketerkaitan dengan WBS yang telah kita susun. Perencanaan manajemen risiko, rencana kontingensi, rencana penggantian, cadangan kontingensi, cadangan manajemen. So, kenapa saya pribadi sangat senang dengan manajemen risiko? Sejujurnya sangat menarik juga dengan pola berpikir sistematis ya. Kayak misalkan ketika kita mempelajari manajemen risiko ini, tahu di mana itu situasi, mana itu masalah, mana itu opsi solusi, dan bagaimana resiko-resiko setiap option, dan baru terakhir kita mengambil opsi mana nih yang tepat untuk sebuah situasi yang terjadi. Oke, next, strategi untuk resiko negatif, anti avoid, transfer, mitigate. Nah, ini yang barusan juga sebelumnya sudah saya jelaskan dan Bu dosen jelaskan juga. Ada juga strategi untuk resiko positif, exploit, share, dan in-hedge. Bisa dibaca juga ya di slide ini. Terus ada strategi untuk ancaman dan kesempatan, acceptance. Jadi udah deh, kita menerima aja resiko dan memang sudah susah untuk mencari solusinya dari sebuah situasi, solusi akhirnya seperti apa, dan memang mungkin belum ya, mungkin kemudian hari baru terjawab dari proyek-proyek lain mungkin atau sebuah situasi lain. Nah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.